Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, izinkan aku mengajakmu merenung sejenak. Seringkali kita merasa gelisah melihat dunia yang kacau, masyarakat yang penuh konflik, kemunafikan merajalela, dan ketidakadilan yang menyakitkan hati. Kita pun tergoda untuk segera bertindak, mengubah, mengoreksi, dan bahkan menuding. Namun pernahkah kita berhenti dan bertanya, apakah hatiku sendiri telah tertata? Dalam tradisi para sufi, hati adalah pusat kerajaan manusia. Hati bukan hanya tempat rasa, tapi ia adalah jendela yang menghadap langsung ke hadirat Allah. Jika hati kita masih dipenuhi dengki, ria, ambisi yang dangkal, dan syahwat yang belum terkendali, bagaimana mungkin cahaya ilahi bisa menuntun tindakan kita untuk memperbaiki dunia? Al-Hallaj, Robi'ah, bahkan Imam Al-Ghazali sepakat dalam satu hal, bahwa siapa yang ingin memperbaiki dunia, maka ia harus lebih dahulu memperbaiki dirinya. Perjalanan menuju Allah selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Pembersihan hati, tazkiyatun nafs, adalah fondasi. Dunia ini adalah pantulan. Jika hatimu jernih, maka dunia di matamu pun akan jernih. Jika hatimu keruh, maka kau akan melihat segala sesuatu dengan penuh curiga dan kemarahan. Kita diajarkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bagaimana bisa seseorang memerangi kemungkaran sementara kemungkaran masih bercokol dalam batinnya? Bukankah Rasulullah bersabda bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging? Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah semuanya. Dan itulah hati. Maka saudaraku, janganlah kita tergesa memperbaiki dunia sementara hati kita masih penuh luka, noda, dan kesombongan tersembunyi. Dunia tidak akan berubah hanya dengan teriakan dan marah-marah. Dunia akan berubah ketika satu demi satu manusia membersihkan hatinya, memperbaiki niatnya, dan menjadi cermin kasih sayang Allah di bumi. Pada titik ini, aku ingin engkau tetap menyimak hingga akhir, karena apa yang akan kusampaikan bukanlah sekadar nasihat, karena ini adalah rahasia batin yang bisa menjadi kunci bagi perubahan hidupmu sendiri dan akan mendapatkan pemahaman yang bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan zaman. Maka, jika engkau merasa video ini bermanfaat, satu permintaan saya, dukunglah dengan cara yang sederhana, yakni dengan menekan tombol suka dan berlangganan, agar semakin banyak hati yang tercerahkan dan semakin luas gelombang cinta dan kesadaran yang tersebar. Saudaraku, kita hidup di zaman yang menuntut kecepatan, tetapi hati bekerja dengan keheningan. Para sufi mengajarkan bahwa satu zikir yang keluar dari hati yang bersih lebih kuat dari 1000 pidato yang keluar dari mulut yang kotor. Dunia ini bukan medan perang kekuatan, melainkan medan cermin ruhani. Jika engkau ingin melihat perubahan sejati, mulailah dari dirimu. Kikis dendam, bersihkan niat, haluskan kata, dan satukan ucapan dengan perbuatan. Jangan hanya berzikir di lisan, tapi bangunlah kehadiran dalam zikirmu. Banyak orang bicara cinta, tapi hatinya penuh pamrih. Banyak yang menyuarakan keadilan, tapi ia sendiri tak adil pada keluarganya. Banyak yang menyuarakan tauhid, tapi hatinya masih penuh ego. Maka jangan dulu menggugat dunia sebelum engkau menggugat dirimu sendiri. Jangan dulu menuntut perubahan sebelum engkau bertobat dengan sungguh-sungguh dan memperhalus akhlakmu. Tasawuf bukan ajaran untuk melarikan diri dari dunia, tapi ia adalah jalan untuk membangun dunia dari dalam. Hanya hati yang telah disentuh cahaya Allah yang mampu menyentuh dunia dengan kelembutan, bukan kemarahan. Hanya jiwa yang telah tunduk sepenuhnya yang mampu membangkitkan perubahan sejati, bukan ilusi semata.
maka teruslah berjalan, saudaraku. Jalan spiritual bukanlah jalan singkat, bukan jalan penuh kemewahan, karena jalan spiritual ini sunyi dan menuntut keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jangan engkau sibuk membangun citra di luar, sementara hatimu menjadi reruntuhan akhlak mulia. Ingat, iblis jatuh bukan karena kurangnya ilmu, tapi ia jatuh karena hati yang sombong. Dan Firaun binasa bukan karena tak tahu kebenaran, melainkan karena hatinya telah membatu. Para sufi mengajarkan kita untuk kembali pada hati yang lembut, yang selalu merasa diawasi oleh Allah, yang selalu merasa cukup dengan apa yang ada, dan yang mampu mencintai makhluk sebagaimana Allah mencintai mereka tanpa syarat. Maka jangan merasa cukup hanya karena engkau sudah menutup aurat, atau karena engkau rajin berdakwah. Jika hatimu belum mengenal keikhlasan, maka amalmu belum murni. Jangan bangga menyuarakan kebenaran jika engkau belum membersihkan hatimu dari kebencian. Bayangkan jika setiap manusia fokus memperbaiki hatinya satu demi satu, maka dunia akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa jujur, pemimpin yang rendah hati, orang tua yang penyayang, ulama yang tulus, dan tetangga yang saling menanggung. Perubahan besar terjadi bukan karena revolusi keras, melainkan karena transformasi batin yang terus mengalir, diam-diam namun dalam. Seperti akar yang tak terlihat, tapi menopang tegaknya pohon besar. Hati itu seperti cermin. Ketika bersih, ia memantulkan cahaya. Tapi ketika tertutup debu dosa, ia hanya memantulkan kegelapan. Dan tugasmu bukan mencaci kegelapan dunia, melainkan membersihkan cermin hatimu. Karena ketika satu hati bersinar, ia menerangi sekitarnya. Dan jika banyak hati bersinar, maka dunia akan kembali menjadi taman spiritual yang damai. Saudaraku yang dicintai Allah, jangan putus asa bila hatimu masih berdebu, karena Allah Maha Penerima Tobat, Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Setiap saat adalah kesempatan untuk memulai. Duduklah dalam diam, sebut namanya, dan menangislah karena engkau merindukan kekuatan yang sejati, kekuatan yang datang dari kedekatan dengannya. Dan jangan menunggu dunia membaik untuk engkau mulai berubah. Justru dengan perubahan dirimu, engkau memberi kontribusi nyata pada perbaikan dunia. Sebab dunia ini hanyalah cermin besar dari akhlak kolektif umat manusia. Jika engkau ingin melihat kedamaian di luar, maka damaikanlah dulu batinmu. Jika engkau ingin melihat keadilan, maka berlaku adillah bahkan dalam urusan kecil. Jika engkau ingin melihat cinta, maka jadilah orang pertama yang mencintai tanpa syarat. Inilah jalan tasawuf. Jalan orang-orang yang hatinya selalu terjaga, yang lisannya selalu bersih, dan yang hidupnya menjadi rahmat bagi semesta. Mereka mungkin tidak terkenal, tidak viral, tidak disorot, tapi mereka adalah pewaris para nabi, penyalur cahaya di tengah gelapnya zaman. Dan semoga engkau salah satu dari mereka. Maka jangan remehkan langkah kecil yang engkau ambil hari ini. Sebuah istighfar yang sungguh-sungguh, sebuah senyuman yang engkau berikan tanpa pamrih, sebuah doa yang engkau panjatkan diam-diam untuk seseorang yang bahkan tidak tahu. Semua itu adalah amalan hati. Dan di sisi Allah, yang tersembunyi justru lebih bernilai daripada yang tampak atau yang diperlihatkan. Karena Dia Maha mengetahui apa yang ada di dada, dan hanya Dia yang menilai dengan sebenar-benarnya. Saudaraku, jangan tertipu oleh kegaduhan dunia ini. Di luar mungkin terlihat seperti hiruk-pikuk perbaikan, proyek-proyek sosial, wacana reformasi. Tapi bila tak dimulai dari hati,
Semua itu bisa menjadi topeng dari nafsu ingin diakui. Sementara di sisi lain, seorang hamba yang tak banyak bicara, tapi bersih niatnya, ikhlas amalnya, bisa lebih besar timbangannya di akhirat. Dunia seringkali tertipu oleh penampilan, tapi Allah tidak. Jalan ini memang tidak mudah. Ada saat-saat engkau akan merasa lelah. Ada saat-saat engkau akan tergoda untuk kembali menuding, menyalahkan, atau merasa dirimu lebih baik dari yang lain. Tapi itulah latihan. Setiap kali engkau tergelincir, maka bangkitlah lagi. Setiap kali hatimu mulai keruh, bersihkanlah dengan zikir, dengan doa, dengan kesadaran bahwa engkau bukan siapa-siapa tanpa rahmat Allah. Dan bila engkau menemukan bahwa hatimu masih sulit ikhlas, masih sering marah, masih menyimpan luka lama, jangan putus harapan. Karena luka adalah pintu menuju Allah jika engkau menghadapinya dengan sabar dan jujur. Para sufi bukanlah manusia yang sempurna sejak awal. Mereka adalah orang-orang yang berani menguliti dirinya sendiri, membersihkan karat-karat batin dengan air mata, dengan munajat, dengan riadoh yang panjang, sampai akhirnya Allah bukakan cahaya dalam hati mereka. Di zaman ini, mungkin engkau tak menemukan banyak guru sejati yang bisa menggandeng tanganmu, tapi hatimu sendiri, jika engkau dengarkan dengan jujur, bisa menjadi gurumu, karena fitrahmu mengenal Allah. Kecintaanmu pada kebaikan adalah tanda bahwa cahayanya masih hidup di dalam dirimu. Jangan padamkan cahaya itu dengan amarah dunia. Peliharalah ia dengan keheningan, dengan ketekunan, dengan niat yang lurus. Dan ketika engkau terus memperbaiki hatimu, suatu hari nanti engkau akan menyadari bahwa dunia telah berubah. Bukan karena dunia benar-benar berubah, tapi karena cara pandangmu telah jernih. Engkau akan melihat hikmah di balik musibah. Engkau akan menemukan kedamaian di tengah hiruk pikuk. Engkau akan mulai memberi, bukan karena ingin dihargai, tapi karena itu sudah menjadi sifat hatimu yang sejati, hatimu yang telah disentuh cahayanya. Dan pada saat itulah saudaraku, engkau akan merasakan apa yang oleh para sufi disebut sebagai hakul yakin, keyakinan yang kokoh, tenang, dan dalam, bahwa segala sesuatu di dunia ini berjalan sesuai dengan kehendaknya. Engkau tidak lagi tergesa-gesa ingin mengubah semua hal. Engkau tidak lagi gelisah saat dunia tak sesuai dengan ekspektasimu. Sebab engkau tahu, tugasmu bukan mengontrol dunia, tapi menjaga hatimu agar selalu berada di jalannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Perbaikilah batinmu, maka lahirmu akan diperbaiki oleh Allah." Ini adalah hukum rohani. Dunia luar akan tunduk ketika dunia dalam telah tertunduk kepadanya. Engkau tak perlu menjadi pejabat, tokoh besar, atau pemimpin massa untuk memberi pengaruh. Satu hati yang bersih lebih berbahaya bagi kebatilan daripada 1000 slogan kosong. Engkau akan menjadi pusat ketenangan, bukan pusat kegaduhan. Orang-orang akan datang padamu bukan karena kau banyak bicara, tapi karena dari dirimu terpancar rasa tentram yang tak bisa dijelaskan. Dan itu hanya bisa lahir dari hati yang senantiasa mengingat Allah, yang tidak sibuk mencari celah orang lain, yang merasa cukup dengan rahmat-Nya, dan selalu melihat dirinya lebih banyak berdosa dibanding orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah jihad yang sebenarnya. Bukan dengan pedang, bukan dengan debat, tapi dengan mujahadah, perjuangan melawan diri sendiri. Dan ini adalah jihad yang paling berat, tapi juga jihad yang paling mulia. Karena ketika engkau menang melawan dirimu sendiri, tidak ada kekuatan dunia yang bisa menundukkanmu. Engkau menjadi hamba sejati, bukan budak ego, bukan budak dunia. Dan ketika hati itu telah bersih, engkau akan mulai menangis bukan karena terluka, tapi karena rindu. Engkau akan merasakan manisnya ibadah bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Engkau akan menunduk dalam sujud bukan sekadar ritual, tapi sebagai perjumpaan,
sebagai kepulangan. Itulah makom di mana dunia bukan lagi beban, tapi ladang amal. Dan hidup bukan lagi tentang siapa yang menang, tapi siapa yang paling tulus dalam berjalan. Maka teruslah perbaiki hatimu, saudaraku. Meski pelan, meski jatuh bangun, jangan berhenti. Dunia memang butuh perubahan, tapi perubahan itu tidak akan pernah nyata sebelum lahir dari hati yang telah berubah. Dan perubahan hati selalu dimulai dari pengakuan bahwa kita belum selesai dengan diri sendiri. Itulah awal dari segalanya. Dan ketahuilah saudaraku, kita semua sedang berjalan menuju satu titik yang sama, yakni kembali kepadanya. Setiap detak jantung, setiap hembusan napas, setiap kegelisahan, dan setiap harapan adalah undangan lembut dari Allah agar kita pulang, bukan dengan membawa dunia yang telah kita ubah, tetapi dengan hati yang telah dibersihkan, dilembutkan, dan dipenuhi cahayanya. Jangan tunggu waktu yang sempurna untuk memulai memperbaiki diri, karena waktu yang paling tepat adalah sekarang, saat engkau masih diberi kesempatan untuk mendengar, merenung, dan menangis. Satu tetes air mata karena kesadaran jauh lebih berarti di sisi Allah daripada 1000 langkah yang penuh pamer. Dan satu zikir yang lahir dari hati yang tulus lebih kuat dampaknya daripada 1.000.000 kata-kata tanpa makna. Karena itu, mari kita terus berjalan. Mari kita bangun peradaban bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Mari kita wujudkan perubahan bukan dengan kebisingan, tapi dengan keteduhan batin. Dan mari kita perbaiki dunia, dimulai dari memperbaiki hati. Jika nasihat ini menyentuh hatimu, aku mengajakmu untuk mendukung channel ini dengan tulus. Tekan tombol like sebagai bentuk penghargaanmu, subscribe agar engkau tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Tinggalkan komentar untuk berbagi insight atau pengalamanmu, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang engkau sayangi. Bukan demi angka, tapi demi memperluas gelombang kebaikan dan kesadaran. Semoga setiap klikmu menjadi amal jariah yang mengalir hingga akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.